dan berani. Ketua distrik Banjarnegara yang didukung oleh Ketua Wilter itu udah melakukan konsep bermoral. Kalau tidak bermoral, tidak beradab, membiarkan para pedagang itu juga berkeliaran, tidak pernah menjadikan peradaban. Nah, hari ini saya melihat tempat ini diberikan tempat yang nyaman. Berarti ada nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Ada nilai yang dikeluarkan tanpa disadari. Inilah bentuk bela negara. Inilah bentuk peran serta masyarakat. Inilah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Inilah bentuk kerja keras. Dan inilah bentuk kejujuran diri kita sendiri. Jadi teman-teman datang ke sini harus dibangun oleh jiwa. Karena kalau tidak dengan dibangun oleh jiwa, sama, tidak akan pernah menjadi GMBI yang sejati. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah teman-teman menjadi GMBI yang sejati. Saya katakan beberapa ulang di tiap manapun. Setiap saya hadir kemanapun saya berikan pengetahuan tentang GMBI. Saya mengatakan jangan masuk GMBI, saudaraku. Jangan. Karena GMBI ini pahit, berat, begitu banyak rule aturan yang harus dilalui. Karena bentuk satu organisasi yang benar itu ketika organisasi itu sesuai dengan rule yang dibangun. GMBI telah mempunyai sistem. Sistem yang dibangun oleh GMBI adalah sistem ketuhanan. Sistem ketuhanannya salah satunya adalah silaturahmi. Jadi kalau ketua distrik, ketua Wilter, atau ketua KSN tidak pernah membangun silaturahmi dengan grassroots-nya, percuma saudara-saudara. Anda sekaya apapun akan habis. Suatu hari ketika muncul ada kekecewaan, akan timbul kekecewaan itu menjadi malapetaka. Nah ini berarti sistem ketuhanan yang harus dibangun itu dari jiwa dulu. Jadi sekali lagi, bahwa kehadiran teman-teman datang ke sini adalah dengan jiwa dan mencari ridho Allah, mencari ridho Tuhan. Bahwa di dalam kumpulan ini adalah bahwa ridho Allah akan diberikan. Kita percaya atau tidak percaya, saya juga bukan orang baik. Ya, saya bukan orang yang baik, saudara-saudara. Saya bukan orang yang sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Tapi saya berusaha untuk mencoba menjadi orang yang mengajak dalam kebaikan bersama-sama dengan saya, agar saya mau bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah itulah ketika saudara-saudara itu ada di GMBI, berarti berat kalau tidak dengan jiwa. Nah, saya katakan mumpung ini masih belum panjang. Banjarnegara berapa tahun jadi ketua distrik? 2 tahun, belum juga 8 tahun. Ya kalau 2 tahun masih, kalau kata bayi mah bayi masih inilah. Ya, kalau ketua Wilter berapa? 6 tahun. Siapa yang jadi ketua distrik yang paling sebentar? Coba ngacung, biar saya juga paham. Tuh satu. Mana lagi? Jujur atuh, jujur, jangan takut atuh, jujur atuh. Naikin. Dari distrik mana mas? Brebes. Baru kemarin ya? Alhamdulillah baru kemarin. Tapi jadi GMB-nya ikut udah lama? 6 bulan. Nah saya saranin mas, di GMB mah pahit, banyak tantangan, apalagi ikrar janji itu harus dilaksanakan. Ikrar janji itu harus dilaksanakan. Anda berjanji. Di sana Anda berjanji bahwa Anda adalah kumpulan yang berketuhanan, artinya beragama. Anda harus menjalankan agama yang Anda yakini. Kedua, Anda sudah menyatakan sikap bahwa Pancasila ada falsafah berbangsa dan negara. Bayarin Pancasila itu falsafah berbangsa. Pancasila ada 45 butir. 45 butir itu ada tentang kehidupan. Ya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Anda tidak bisa berpikir hal lain. Kedua,
Anda yang mengatakan bahwa kemanusiaan, ada rasa kemanusiaan. Kalau ketua distrik tidak punya rasa kemanusiaan, punyanya pingin segala sesuatunya, pingin dengan radikalis, dengan apa kehendak, ya susah. Jadi betul-betul di GMB itu adalah fahid. Saya katakan, mumpung ini masih teman-teman juga di sini, mungkin ada yang baru 2 bulan, ada yang ikut-ikutan, ada yang ya mungkin sudah lama, udah habis segalanya di GMBI. Saya kira lebih baik berpikir 2 kali di GMBI. Di GMBI itu sangat pahit, saudara-saudara, sangat pahit. Dibutuhkan niatan yang betul-betul keluar dari jiwa sanubari. Berjuang dari mulai awal sampai akhir, tidak pernah berhenti untuk berjuang. Karena di GMB ini ketika lingkarannya bulat, dia akan terus menerus bergerak dan bergerak untuk berjuang. Sekalipun sekarang ketua distrik, katakanlah ketua distrik Banjarnegara, saya lihat sudah ada nilai-nilai pemberdayaan, tetap harus berjuang terus. Karena di GMB ini diajarkan bagaimana mengajak orang itu untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Di GMB ini mengajak kepada jalan kebaikan dan mengajak kepada jalan kesabaran. Sabar, harus diajak sabar. Alhamdulillah Mas Edi udah 6 tahun, karena kesabarannya ngikutin, terus ngikutin, lama-lama sedikit demi sedikit mulai paham. Nah, ini dibutuhkan istiqomah. Jadi GMBI, sebelum masuk ke GMBI, mungkin tadi oleh pembicara awal, oleh Panglima Pasus sudah diajarin. Jadi ketika diisi oleh hati, oleh jiwa, jadi tidak hanya fisik. Anda datang ke sini jangan fisik saja yang hadir, supaya terlihat oleh ketua umum, jangan, harus dengan jiwa, harus dengan jiwa, sehingga ketika dengan jiwa tidak ada perasaan ragu. Saya tadi tanya di atas, ketua distrik Kebumen istrinya lagi dapat musibah. Nah, kita doakan ya, kita doa nih, doa dari semuanya, kita doakan agar istrinya ketua distrik Kebumen ini sehat walafiat, dimudahkan dalam operasinya. Mudah-mudahan semuanya terlalui oleh Allah, diberikan mukjizat. Amin. Dia mengatakan bahwa istrinya tadi malam masuk rumah sakit. Nah, kalau hari ini tidak dengan jiwa, itu akan ragu datang ke sini, akan ragu. Dia akan perang, bisa bilillah perang. Mana yang didulukan? Saya bertemu keluarga besar untuk mendengarkan pengetahuan, atau saya harus nungguin istri? Dua-duanya ini adalah punya kewajiban. Dua-duanya juga punya tanggung jawab. Satu sisi adalah ketua distrik harus menyerap keilmuan untuk disampaikan kepada keluarga besarnya di daerah, di tingkat KSM Kebumen. Satu sisi lagi bahwa dia adalah sebagai bapak rumah tangga yang punya tanggung jawab kepada istrinya. Dia harus memilih. Karena hidup ini pilihan, saudara. Hidup ini pilihan. Kalau Anda tidak siap dengan hal itu, berat. Karena ketika saudara-saudara berjuang, ketika ada batu sandungan, teman-teman akan mengeluh. Di GMB ini disebutin ada 3 pegangan. Bahagia dan saadahnya hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan yang hakiki hanya akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban buat menahan penderitaan dan kepapaan. Tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Hari ini Anda berjuang dari daerah masing-masing, datang ke sini berjuang. Tidak, Anda beranggapan bahwa datang ke sini langsung selamat, belum tentu. Saya juga sama, dari Bandung datang ke sini belum tentu kondisi selamat. Saya harus berjuang. Saya harus berjuang. Berjuang batin kah? Berjuang fisik kah? Saya harus tetap sehat. Bayangin,
kalau datang ke sini dari sana, dari Bandung ke sini, datang saya disuruh memberikan pencerahan, ternyata sakit. Terus apa datang ke sininya? Berarti pilihan. Teman-teman saudaraku yang saya cintai, mulai dari pertama kalimat keyakinan, saya ambil contoh tadi. Yakinkah saudara datang ke sini? Yakin. Saya yakin, saya ingin mendengarkan. Bangun. Kedua adalah ikhlas. Sudahkah ikhlas jiwa kita ketika dipanggil oleh lembaga, ketika kita mau bersilaturahmi? Ikhlas. Kedua, ini ikhtiar. Ikhtiar ini harus melakukan bentuk kerja keras. Kalau dari Kebumen ataupun dari manapun tidak mencoba bekerja keras, ya tidak akan sampai di sini. Di sana mungkin tidak ada bensin, tidak ada kendaraan, mungkin ada persoalan. Kalau tidak diniatkan, ya tidak akan sampai. Semuanya memang dibutuhkan keridhaan Allah, betul. Tapi keridhaan Allah itu akan hadir pada diri kita ketika kita berjuang. Ketika ikhlas, kita harus istiqomah, harus lurus. Buat tujuan kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar untuk main, tetapi pertama adalah mencari ridho Allah, kedua silaturahmi, membangun persatuan dan kesatuan, keempat kita mendapatkan keilmuan sebagai bekal kita ketika kita datang ke tempat masing-masing kembali. Istiqomah. Kelima, kita pasrah diri. Nah, ketika 5 ini sudah ditempuh oleh teman-teman, baru melangkah kepada persiapan GMB. Jadi GMB ini menuntut, berarti pahit, tidak ujug-ujug. Anda bisa diterima oleh GMB, tidak. Anda harus disiapkan dulu mental Anda. Sudahkah yakinkah lembaga ini berbuat sesuatu untuk kebaikan? Sudahkah yakin bahwa lembaga ini bisa membuat perubahan? Sudahkah yakin bahwa lembaga ini bisa menjadi suri teladan? Sudahkah yakin bahwa orang tua kita ini adalah bagian yang harus diikuti? Kalau tidak punya keyakinan, jangan. Capek, Anda capek. Anda capek. Begitu banyak aturan di GMBI. 1, 2, 3, begitu banyak sekali. Nah, saya baru mengatakan bahwa ketika kita mengatakan tentang persyaratan GMBI, maka dibutuhkan tentang ilmu dan pengetahuan. Dibutuhkan juga niatnya. Nah, hari ini mudah-mudahan niatnya sama, bahwa pertama datang ke sini adalah yang terbesar mencari ridho Allah. Semoga kita ini diberkahi dengan perjalanan kita ngumpul di sini. Amin. Kedua, bangun niat kita bahwa kita ini ingin berubah. Ingin berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih terang, lebih bermanfaat, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Saya berharap bahwa saudara-saudaraku sekalian yang di sini ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk keluarga sendiri, bukan hanya untuk keluarga GMBI, tapi untuk keluarga seluruh masyarakat. Khususnya di lingkungan sendiri yang kecil dulu, keluarga. Masuk lingkaran yang lebih besar, lingkungan lebih besar lagi, lebih besar, dan terakhir adalah untuk bangsa dan negara. Kenapa? Saya berharap bahwa teman-teman ini, saudara-saudaraku di sini, punya keinginan untuk bisa menjadi pejuang bangsa ini. Hari ini kita tahu bahwa kondisi bangsa kita ini lagi dilanda satu bentuk COVID yang cukup menyeramkan, ya, jangan dianggap enteng. Tapi kalau dibangun dengan keyakinan, kita lakukan aturan, insya Allah kita terjaga. Jadi tetap kita lakukan dengan aturan, sama di GMB juga dengan aturan. Ketika ilmu pengetahuan disampaikan oleh ketua Bilter, ketua distrik, nah, menggunakan niat, fondasi yang pertama itu kita ikat fondasi itu dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan akal. Hari ini kita menggunakan akal. Nah, Anda datang ke sini kalau tidak menggunakan akal, saya kira
Anda akan rugi, harus menggunakan akal. Saya ketemu dengan ketua umum atau sebagai pendiri yang hari ini datang memberikan pengetahuan. Ini menggunakan akal. Benarkah yang disampaikan oleh ketua umum itu benar tidak? Nah, pakai akal. Nah, akalnya harus dibangun dengan akal yang sehat. Hari ini saya akan bangun bahwa teman-teman harus mulai 4 kedewasaan. Jadi kedewasaan yang hari ini saya terus sering lontarkan, kedewasaan spiritual, kedewasaan emosional, kedewasaan berpikir, kedewasaan berperilaku. Mengapa saya tempatkan spiritual itu nomor 1? Jadi kalau kedewasaan spiritual ini tidak ditingkatkan, saya kira saudara-saudara ini akan menjadi sia-sia berbuat amal juga. Iya, Anda beramal baik, tetapi tidak ada yang mengikat, amalnya percuma. Anda akan sia-sia. Maka tingkatkan kedewasaan spiritual itu di Anda. Anda kalau beragama muslim, tingkatkan sebagai muslim. Anda non muslim, tingkatkan sebagai non muslim. Anda mulai tingkatkan kedewasaan emosional. Hari ini saya mengajarkan kedewasaan emosional. Seperti tadi saya bersihkan dong tempat ini. Kalau orang yang tidak dewasa hari ini marah, ngapain? Kita si ketua umum nyuruh-nyuruh datang ke sini ke ngadon nyuruh. Nah, tapi kalau ditingkatkan dengan kedewasaan emosional hari ini terbukti enak. Coba lihat, Anda seger lihatnya. Coba yang seperti tadi, Anda kalau lihat ke bawah juga, ya kurang srek lah. Mungkin juga kelihatannya kurang bagus. Nah, kedewasaan emosional ini ditingkatkan sekarang kedewasaan berpikir. Bagaimana kita ini selalu berpikir. Allah itu menyukai kepada orang yang berpikir, yang selalu berpikir untuk banyak orang. Jadi teman-teman berpikir bagaimana masyarakat yang ditindas supaya tidak ditindas. Begitu ada yang didolimi, kita bela. Ini bagaimana cara membelanya? Aturannya bagaimana sih? Nah itu. Jadi selalu berpikir untuk kepentingan banyak orang. Jadi cara berpikirnya dengan menggunakan keilmuan. Jadi tidak emosional, tapi dengan keilmuan. Saya ajarkan bahwa di GMI kalau mendampingi orang, ini harus bikin surat kuasa. Surat kuasa pendampingan. Suruh orangnya bikin kronologis. Bikin kronologis dulu Bu, ntar saya dampingi. Ayo, kuasa pendampingan ibu harus bikin, ntar kita dampingi. Jadi tidak dengan emosi karena merasa dekat, wah ambil, tidak. Ini didampingi. Boleh aturan itu tetap ditempuh, administratif harus ditempuh. Karena seorang GMBI yang bisa kuat ketika administrasi itu kuat. Nah hari ini GMBI ini belum tertib administrasi, belum. Coba saya tanya, database di Wilter Jawa Tengah ada berapa anggota? Belum, datanya belum ada. Nah mengapa sekarang GMBI Dewan Pimpinan Pusat melahirkan koperasi? Adalah salah satunya untuk mendapatkan database. Siapa yang loyal di GMBI? Siapa yang loyal? Siapa yang taat dan patuh? Siapa yang punya keanggotaan? Tujuannya apa saja? Ini didirikan koperasi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kepentingan seluruh keluarga besar GMBI. Agar bisa mandiri, agar dia itu bisa bergotong royong, agar dia itu menjadi ekonomi yang kuat. Alhamdulillah kita sudah lahir koperasi kita. Ya. Jadi saya harapkan bahwa Ketua Wilter harus segera menyampaikan kepada Ketua Distrik menyampaikan kepada KSM dan Pokja bahwa kita ini ada koperasi. Koperasi ini ada tanda bahwa kartu anggota koperasi yang dari GMBI itu sudah sah. Karena itu tertera di sana ya ATM, ya kartu anggota, ya koperasi, semua ada LBH. Jadi saya pernah menyampaikan kepada Direktur LBH, ketika ada anggota koperasi atau anggota GMBI yang punya kartu anggota koperasi, itu bela ketika ada terjadi persoalan dimanapun berada.
Ini salah satu bahwa ini untuk mendewasakan. Ini salah satu kedewasaan. Bagaimana ketua umum berpikir agar ini bisa tertata. Saya lihat waktu di dalam aturan anggaran dasar rumah tangga GMBI bahwa teman-teman ini diwajibkan untuk bayar kartu anggota, tapi kan sulit. Ada yang dulu, Pak Ketum bagaimana kalau kartu anggota dikeluarkan oleh distrik? Pak Ketum bagaimana dikeluarkan oleh ketua Wiltel? Pak Ketum bagaimana kalau hanya dikeluarkan oleh ketua umum? Ini beragam. Tapi ketika ini kartu anggotanya adalah koperasi, dia adalah sebagai tulang punggung ekonomi GMBI. Kartu anggota GMBI, Masya Allah, ini menjadi kekuatan yang maha dasar. Insya Allah ke depan GMBI ini akan membangun terus perekonomian untuk kita semua.